Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Beberapa hari lalu, saya membaca renungan tentang hati manusia, dan di dalamnya ada gambar mata yang melambangkan gambaran hati manusia. Dan sekarang pada gambar hati berisi gambar mulut. Wah, kalau begitu saya mesti membaca penjelasan makna yang terkandung dalam gambar ini. Wah, dia lagi-lagi membawa buku. Buku yang mana ini? Masih topik kita ini? Ini loh Pak, masih buku lanjutan yang kemarin, buku tentang gambar hati manusia itu loh. Wah, itu baik sekali. Sekarang sampai topik apa nih, Tia? Ini Pak, pada saat ini saya udah sampai di gambar mulut. Oh, mulut. Iya. Kemarin mata kan kita menjelaskan. Ya, benar. Oke. Mulut yang ada di dalam hati manusia itu ya? Iya. Oh, jadi apa yang kamu dapat di sana dari penjelasan buku itu? Ada? Saya belum membacanya Pak Gede. Ini baru saja mau mencoba membukanya. Oh gitu. Saya kira dia udah selesai membacanya. Jadi saya pikir kamu sudah dapat penjelasan yang dalam dari hal-hal seperti itu. Belum Pak. Sebenarnya saya mau tanya sama Pak Gede. Tanya apa? Mengenai kutipan dari kitab suci yang dicantumkan di situ. Oh. Jadi apa bunyinya? Sempat Tia membaca hal itu? Atau? Iya Pak. Jadi gini bunyinya. Apa yang diucapkan oleh mulut berasal dari hati. Nah, saya dari tadi mikirin apa makna perkataan kitab suci ini. Oh gitu. Ya mungkin kalau Tia membaca secara keseluruhan dari buku tersebut, baru menemukan artinya. Benar sih Pak. Hanya sejak saya membaca, saya jadi penasaran makna dari perkataan ini. Ada lagi satu ayat yang menarik lagi Pak. Coba. Apalagi bunyinya ayat itu? Baik, saya baca ya. Ya. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhilah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Oh, memang ayat ini ada yang unik ya. Iya Bibir Pak. yang dolak-dalik, jauhkan mulut dari yang serong ya. Memang agak sulit nih. Ini menarik sekali yang dibahas tentang hati manusia yang menggambarkan mulut seperti itu. Bener Pak. Ini kenyataan hidup manusia di zaman sekarang. Banyak sekali mulut serong Pak Gede. Buktinya banyak hoak atau berita bohong yang beredar di medsos. Di medsos ya? Iya. Semua gara-gara mulut yang serong. Menurut Pak Gede gimana? Ya, benar sekali. Saya setuju bahwa ini di medsos ini sudah keterlaluan sih yang saya lihat, bahwa ada yang hoak banyak. Itu gara-gara mulut serong itu salah satunya. Mulut yang dolak-dalik gitu. Iya Pak. Kan beberapa waktu lalu Pak Gede menjelaskan juga sama saya. Ya. Kita harus bijaksana dalam hal menggunakan media sosial. Nah, benar sekali. Saya masih ingat saya menjelaskan hal tersebut kepada dia. Kalau zaman Bapak, ada lagu syair yang menarik nih dulu. Yang lagunya mungkin zaman kamu gak ada nih. Dia mengatakan ini. Gimana Pak? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Nah, seperti itulah ya. Wah. Jadi ini lagu zaman dulu ini. Saya rasa ini cocok ayat ini. Memang lidah ini tak bertulang. Jadi dolak-dalik, bibir ini yang cenderung mengatakan yang jahat begitu. Waduh, merdu juga ya suaranya Pak Gede.
Kamu menghibur saya. Saya merasa suara saya sih pas-pasan. Hanya lirik lagu itu yang saya mau jelaskan sama kamu. Ya menurut saya memang benar sekali Pak. Mulut manusia ini kalau tidak terkontrol bisa merusak dunia. Nah itulah sebabnya gambaran hati manusia yang dicantumkan gambar mulut di sini. Yang berarti bahwa ketika mulut kita mengeluarkan sesuatu ucapan, itu sebenarnya berasal dari dalam hatinya dia. Jadi nggak gampang mulut bicara sesuatu kalau tidak ada dasar di hatinya itu sendiri yang memang rusak begitu. Oh gitu. Jadi setiap perkataan apapun yang keluar dari mulut kita sebenarnya berasal dari hati ya? Ya, begitu. Benar sekali. Dan hati merupakan pusat jadi keberadaan manusia itu. Ya makanya kalau hati seseorang tidak beres, menimbulkan tindakan yang tidak beres. Hatinya tidak beres, mulutnya juga nggak beres, bukan begitu? Iya. Jadi kalau mulut seseorang mengucapkan hal yang seperti hoaks gitu ya, fitnah, perkataan kotor, mencaci maki, berarti hati orang tersebut ya jadi juga bermasalah ya Pak Gede? Ya, disitulah letaknya. Jadi makanya ada juga yang di bagian lain kitab suci mencatat begini. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang suci? Yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini berkait dengan mulut lagi nih. Jadi hati itu koneksi dengan mulut. Nah begitu. Siapa yang boleh datang ke gunung Tuhan? Harus yang bersih mulut, bersih hati gitu. Wah, perkataan dari kitab suci ini sangat mengena ya. Bahwa kenyataannya hati kita ini perlu sekali dibereskan. Nah, benar sekali dia. Jadi kalau kita mau hidup yang benar-benar rohani, kita perlu membereskan hati kita terlebih dahulu gitu. Oh, saya setuju Pak. Sebab dari hati bisa tercermin lewat tindakan dan perkataan gitu kan? Nah itu benar sekali. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menilai orang, kita mesti melihat dari sebuah perbuatannya. Jadi perbuatan yang nampak itu kan berasal dari kehidupan batin seseorang. Benar sekali Pak. Saya juga pernah membaca ungkapan begini. Dari buahnya lah kamu dapat melihat kehidupan seseorang. Nah, itu benar sekali. Itu juga adalah bagian dari tulisan di kitab suci. Jadi itu benar sekali. Sekalipun seseorang bisa berkata-kata atau berjanji sesuatu yang baik, tetapi pada kenyataannya, perbuatannya tidak benar baik, berarti wah itu bohong kan begitu? Iya Pak, benar Pak. Kita banyak sekali menumpukan yang pandai berkata-kata. Apalagi iklan-iklan di dunia medsos itu. Nah itu lagi. Sangat mengesankan dan membuat kita tertarik untuk membeli. Tapi pada kenyataannya banyak sekali orang yang tertipu itu. Jadi kenyataan dunia ini memang begitu. Banyak sekali kepalsuan. Jadi kita harus mengintrospeksi diri juga dia. Iya Pak, saya setuju banget itu. Kalau zaman Bapak dulu ada juga lagu lain yang lagu lama ini. Dari Ebit G. Ade itu mengatakan, tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Nah begitu kira-kira lagunya itu. Wah. Jadi menengok ke dalam ya. Iya benar-benar menyindir ini ya kata-katanya. Ya itu menyindir bahwa kita ini yang tidak bisa introspeksi diri itu disindir. Jadi menurut saya itu sindiran yang keras sih buat kita. Terus menurut Pak Gede gimana kita bisa bebas dari mulut yang dolak-dalik atau mulut yang serong ini? Ya selain kita introspeksi diri, solusi lain yang kita lakukan ialah memohon kepada Tuhan yang telah memberikan kuasa kepada manusia, yaitu melalui rohnya yang bisa menolong kita
Kan masih ingat kan yang kita bahas pada minggu lalu? Ingat Pak. Kita membahas mengenai rohnya dialah. Kepada rohnya sajalah kita harus bergantung untuk mendapatkan kekuatan. Karena kalau kita berjalan menurut kekuatan kita sendiri, itu menurut Bapak mustahil itu dia. Iya gitu ya. Ya benar-benar Pak. Saya ingat penjelasan Bapak yang itu. Ya. Bahwa kita tidak berkuasa melawan nafsu kedagingan kita ya. Ya, betul. Tetapi oleh belas kasih Tuhan, Dia yang memberikan cara untuk kita, untuk membebaskan diri dari kuasa dosa-dosa yang dari masa lampau. Nah, itu yang disebut kasih karunia yang luar biasa. Jadi sempat kamu katakan bahwa berkat roh yang diberikan itu kan harganya mahal. Melebihi emas, betul, Pak. Melebihi perak, melebihi barang-barang yang ada di dunia ini kan. Jadi ini sebenarnya berkat yang luar biasa yang manusia terima dari Tuhan itu sendiri. Jadi kita jangan mengabaikan dan kita terus mencoba untuk mengefektifkan kuasa roh itu yang ada di dalam diri kita. Iya Pak. Wah. Kamu ingat nasihat saya itu ya? Iya, saya ingat Pak. Makanya saya merasa perlu banyak-banyak sharing dengan Pak Gede. Ya. Jadi begini, kita harus mencoba untuk selalu mencari dengan cara apa? Mencari teman, biar bisa sharing, bisa saling menasehati, kan begitu? Iya, gitu Pak. Jadi ini penting. Dengan kamu membaca buku-buku renungan-renungan seperti ini sangat bermanfaat. Apalagi kamu masih muda dan ada banyak hal-hal yang menarik yang perlu kita dengar dari kitab suci kan begitu? Iya Pak, benar Pak. Jadi ada hal-hal yang kamu tanya lagi berkenaan dengan buku ini? Belum sih Pak, tapi kayaknya saya mau baca dulu. Lanjutin yang tadi. Ya. Mungkin kalau ada lagi saya bakal datang ke rumah Bapak untuk nanyain. Itu dia. Kamu harus membaca. Sepertinya pada hari ini kamu masih membaca ayat dan judulnya aja ya. Benar ya, Pak. Saya harap kamu teruskan membaca supaya kamu juga bisa membagi kepada orang lain lebih jelas lagi kan begitu. Pasti Pak, betul Pak. Nanti kalau kamu ada pertanyaan, datang kepada saya kapan aja. Siap. Boleh ke rumah saya dan saya siap melayani ya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut pada pembahasan yang lain. Siap Pak. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.